Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Dwi Safitri dengan NIM 260211105383, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Ini merupakan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural, yakni kampanye praktik baik. Dalam PPL 1 di semester 1 PPG Prajabatan ini, kampanye praktik baik yang saya lakukan yakni merupakan penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone Proximal Development peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 2 SDN Kebonsari 03 Jember. Pengembangan ZPD peserta didik melalui penerapan scaffolding. Scaffolding adalah teknik pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik dengan cara memberikan sejumlah bantuan. Kemudian, secara bertahap, bantuan-bantuan tersebut yang telah diberikan dikurangi dengan perlahan yang pada akhirnya peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran tanpa adanya bantuan dari guru atau teman sejawat. Jadi, scaffolding merupakan metode pembelajaran di mana di dalam implementasinya menyesuaikan dengan tingkat dukungan dari berbagai pihak agar sesuai dengan kemampuan kognitif dan juga potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, di kelas 2 pada SDN Kebonsari 3 di Sumbersari Jember ini, mereka memiliki berbagai karakteristik dan juga kebutuhan belajar serta gaya belajar yang beraneka ragam. Sehingga di dalam penerapan scaffolding ini sangat tepat di dalam pembelajaran. Jadi, scaffolding merupakan metode pembelajaran di mana di dalam implementasinya menyesuaikan dengan tingkat dukungan dari berbagai pihak agar sesuai dengan kemampuan kognitif dan juga potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, di kelas ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan serangkaian tugas yang dapat dikatakan sukar jika dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri atau sendiri-sendiri. Akan tetapi, dapat dibantu dengan dukungan dari orang lain atau orang yang lebih mampu, misalnya teman sejawat, profesional trainer, guru, narasumber, dan lain sebagainya. Jadi di dalam pembelajaran boleh kok kita memanggil atau mendatangkan seperti narasumber atau profesional trainer. Misalnya kita akan mengajarkan tentang keprofesian polisi, sehingga kita mendatangkan langsung polisi yang benar-benar polisi untuk dijadikan sebagai narasumber atau profesional trainer, agar peserta didik benar-benar mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait tentang dunia kepolisian dari polisinya secara langsung. Melalui penerapan scaffolding di SDN Kebonsari 3 ini, saya mendapatkan materi mengenai bahasa Indonesia, yakni dengan tema cinta lingkungan. Di dalam kelas ini saya menerapkan metode scaffolding ini agar dapat meningkatkan kemampuan ZPD peserta didik. Nah, di sini dapat terlihat saya memberikan semacam penguatan terlebih dahulu agar peserta didik bersemangat sebelum akhirnya mereka dibentuk menjadi beberapa kelompok. Melalui penerapan scaffolding di SDN Kebonsari 3 ini, saya mendapatkan materi mengenai bahasa Indonesia, yakni dengan tema. Jadi, scaffolding yang saya pilih tersebut, saya terapkan pada kelas 2 pada materi sains lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning.
Selama menerapkan scaffolding dalam pembelajaran di kelas 2 SDN Kebonsari 3 ini, aktivitas yang saya lakukan yang pertama yakni membentuk kelompok. Jadi, saya di sana membentuk mereka menjadi beberapa kelompok. Namun, setelah saya melakukan observasi, ketika mereka dibentuk menjadi kelompok yang lebih besar, itu tidak kondusif sehingga saya memiliki beberapa ide bahwa mereka hanya dikelompokkan sebangku. Jadi satu kelompok isinya dua peserta didik. Jadi mereka lebih fokus dan tidak banyak jalan ke sana kemari. Kemudian setelah membentuk kelompok, yakni teman sebangkunya, saya melakukan pemberian tugas kepada mereka. Jadi, saya memberikan beberapa lembar asesmen formatif untuk diberikan di masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Setelah itu, saya melakukan bimbingan. Nah, sebelum mereka melakukan atau mengerjakan tugas tersebut, saya melakukan bimbingan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi, saya pastikan bahwa mereka mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai materi yang saya berikan. Kemudian, saya menjelaskan juga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan agar mereka dapat mengerjakan lembar asesmen formatif berkelompok mereka. Kemudian setelah mereka mengumpulkan tugas lembar asesmen formatif mereka secara berkelompok, kami melakukan evaluasi. Jadi, saya dan juga peserta didik ini melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah kami lakukan. Jadi, dalam penerapan scaffolding ini, banyak sekali kelompok-kelompok kecil tersebut yang sudah tuntas dalam menyelesaikan lembar asesmen formatif mereka, karena di dalamnya mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui teman sejawat. Nah, setelah kegiatan ini selesai, kami melakukan refleksi. Jadi, refleksi ini kami terapkan agar peserta didik dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Saya juga sebagai seorang guru dalam kelas tersebut dapat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang mereka tangkap. Refleksi ini sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk peserta didik, agar kedepannya kami dapat melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Melalui pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam PPL 1 di SD Kebonsari 03 ini, kami mendapatkan hasil yang dicapai pada saat itu. Jadi untuk poin yang pertama, peserta didik akan terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung. Jadi ini merupakan hasil yang kami dapatkan melalui penerapan scaffolding dalam meningkatkan ZPD peserta didik. Jadi peserta didik dapat terlibat secara langsung terhadap pembelajarannya. Nah, kemudian poin yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan inovatif. Jadi, di dalam kelompoknya, yaitu berpasangan tadi, dalam sebangku, mereka menjadi lebih aktif dan juga menjadi inovatif. Karena apa? Karena mereka dibimbing oleh teman sejawatnya sendiri. Jadi, teman yang satunya ini merasa paham karena yang menjelaskan ini adalah bahasa-bahasa dari teman sebangkunya, sehingga mereka lebih nyambung. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Jadi, melalui PJPL tersebut, mereka akan mendapatkan proyek. Proyek itu dilakukan secara bersama-sama, yakni menyelesaikan TTS ya di situ dalam tema sayang lingkungan. Nah, mereka di sini itu telah melaksanakan secara kompak dan kerjasama yang baik antara berpasangan tersebut, sehingga mereka dapat memecahkan permasalahan ketika mereka melaksanakan lembar asesmen yang kami berikan. Nah, melalui penerapan scaffolding untuk mengembangkan ZPD peserta didik ini, menurut saya hal tersebut sangat tepat dan efektif dilaksanakan karena dapat secara langsung meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mandiri atau kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi mereka akan lebih merasa
tertarik dalam pembelajaran karena teman mereka sendiri yang menjelaskan atau merupakan figur juga yang menjelaskan, misalnya seperti tadi, professional trainer dan lain sebagainya. Nah, saya kira sekian dari tugas UAS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.